Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang siklus operasi sebuah perusahaan. Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa aspek. Jadi misalnya adalah lamanya siklus, kemudian jenis bisnis apa saja yang dibahas, dan contoh nanti adalah tentang perusahaan dagang, manufaktur, dan jasa. Bagaimana perbedaan siklus antara ketiga macam perusahaan tersebut. Siklus operasi pada dasarnya lamanya kas yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk kembali menjadi kas. Jadi dari kas kemudian akan berputar sekian lama dan akhirnya kembali menjadi kas lagi. Pertama kita mulai dari perusahaan dagang. Siklusnya cukup sederhana. Dari kas diberikan persediaan kemudian dijual menjadi piutang usaha, dan piutang usaha tertagih menjadi kas kembali. Asumsinya adalah perusahaan menjual secara kredit, sehingga muncul piutang usaha. Pada perusahaan dagang, mereka tidak melakukan proses perubahan fisik, jadi membeli barang jadi dan kemudian menjualnya kembali. Ada dua hal yang membuat lamanya siklus ini terpengaruh. Jadi yang pertama adalah berapa lama barang tersebut disimpan, entah di gudang, entah di toko. Dan yang kedua adalah lamanya piutang usaha. Kebijakan yang berbeda akan membuat siklus dari perusahaan dagang ini akan berbeda. Lamanya penyimpanan tergantung dari kebijakan persediaan dan kelancaran pasokan dari barang tersebut. Maunya perusahaan misalkan pendek, tapi pasokannya lambat, jadi bisa susah. Yang kedua adalah lamanya piutang, berapa lama perusahaan memberikan piutang, dan bisa jadi walaupun piutangnya maunya pendek, tetapi para pelanggannya kebetulan kualitasnya rendah, sehingga mereka membayar dalam waktu yang lebih lama. Jenis perusahaan yang kedua adalah perusahaan manufaktur. Tahapannya lebih panjang dibandingkan perusahaan dagang. Dari kas diberikan persediaan bahan baku, kemudian proses produksi, setelah itu masuk persediaan barang jadi, persediaan barang jadi dijual menjadi piutang usaha tertagih menjadi kas. Jadi ada dua tambahan tahap di sini, produksi dan persediaan barang jadi. Lamanya siklus akan ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menyimpan bahan baku, lamanya proses produksi, kemudian penyimpanan barang jadi, dan terakhir adalah piutang. Jadi secara tahapan, jumlah tahapannya lebih banyak dibandingkan perusahaan dagang. Kekhasan dari manufaktur adalah transformasi fisik dari bahan baku menjadi barang jadi. Ini yang membedakan dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Sementara lamanya proses sendiri bervariasi antar industri dan antar perusahaan. Perusahaan bisa sama, tapi proses produksinya mungkin bisa berbeda. Yang terakhir adalah perusahaan jasa. Dalam perusahaan jasa, unsur persediaan tidak dominan, jadi kas yang ada digunakan untuk membiayai delivery dari jasanya. Pada contoh ini, ada dua kemungkinan dari jasa. Yang pertama adalah berbasis proyek, dan yang kedua adalah berbasis bukan proyek. Idenya adalah kalau yang berbasis proyek itu ada siklus yang tergantung dari proyeknya. Sebagai contoh adalah perusahaan konstruksi. Konstruksi ini bermacam-macam, bisa simpel seperti membangun sebuah rumah yang mungkin hanya perlu waktu 5 bulan, atau konstruksi membangun gedung vertikal, misalnya 20 lantai, yang bisa beberapa bulan, bahkan mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, variasi ini akan sangat tinggi tergantung dari proyeknya. Bagi perusahaan konstruksi tentu akan sangat berat apabila
menunggu kas ini menunggu sampai proyeknya selesai. Oleh karena itu biasanya mereka memecah ke dalam bentuk beberapa termin. Contoh yang lain adalah konsultansi manajemen, mirip dengan proyek tetapi tanpa fisik. Mereka juga menggunakan konsep termin untuk proses penagihan. Sebagai catatan akhir di sini, setiap perusahaan pasti mempunyai siklus operasi. Siklus operasi adalah pada dasarnya merupakan kegiatan rutin perusahaan yang tergantung dari model bisnisnya dan jenis bisnisnya. Pada tahap ini, kita tidak membahas bagaimana menghitung lamanya siklus secara kuantitatif maupun bagaimana menghitung jumlah kebutuhan modal kerja. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.